Latar belakang, faktor ekstern, pemikiran dari gerakan Enlightenment telah membawa ide dan gagasan baru bagi rakyat Prancis. Revolusi Amerika yang memperjuangkan kebebasan dan persamaan semua warga masyarakat. Keberhasilan Glorious Revolution tahun 1688 di Inggris dalam menghapuskan absolutisme. Faktor intern, keuangan negara bangkrut. Hal ini disebabkan adanya mismanagement negara yang disebabkan oleh pengaruh Marie Antoinette dalam pemerintahan. Gaya hidup Marie Antoinette yang serba mewah sehingga menyebabkan defisit anggaran negara. Louis ke-16 menaikkan pajak sehingga rakyat semakin sengsara. Rakyat sengsara akibat beban pajak yang dipungut oleh kerajaan dan juga oleh gereja, disebut dengan dime. Harga kebutuhan bahan pokok atau gandum melonjak sehingga daya beli masyarakat turun. Kelaparan yang melanda seisi negeri sehingga menimbulkan korban. Pengangguran yang meningkat tajam sehingga menimbulkan masalah sosial. Dasar filosofis. John Locke tahun 1632–1704 menyerang teori divine right dengan tulisannya yang berjudul The Treatise of Government. Baron de Montesquieu tahun 1689–1755 menjelaskan 3 bentuk pemerintahan yaitu republik, monarki, dan despotisme. Ia juga menyarankan adanya pemisahan kekuasaan. Karya terpenting yaitu The Spirit of Law atau I Esprit des Lois. Pembagiannya adalah 3 yaitu trias politika. Yang pertama eksekutif meliputi presiden, wakil presiden, dan menteri. Kemudian yudikatif meliputi kehakiman, majelis agung, jaksa agung, dan legislatif DPR, DPD, dan MPR. Jean-Jacques Rousseau dalam karyanya The Social Contract menyarankan agar negara diperintah dengan demokrasi langsung di mana rakyat memiliki kebebasan dan kemerdekaan. Fase pertama revolusi. Untuk mengatasi masalah keuangan negara, Louis ke-16 mengundang Estates General untuk mengadakan sidang. Pada tanggal 10 Juni 1789, Estates General mengadakan sidang. Susunan Estates General yaitu golongan 1 terdiri dari rohaniawan dan gereja, golongan 2 terdiri dari bangsawan, golongan 3 yaitu terdiri dari petani, budak, dan bourgeois. Golongan ketiga mengundang golongan bangsawan dan gereja yang reformis untuk bersidang sendiri membahas situasi negara. Mereka menyatakan diri sebagai The National Assembly pada tanggal 17 Juni 1789. Golongan ketiga menyusun konstitusi dan tidak akan membubarkan diri sebelum Prancis memiliki konstitusi baru. Tennis Court Award 20 Juni 1789. Tanggal 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu penjara Bastille, membebaskan tawanan, merampas senjata dan bahan peledak. Sidang National Assembly tahun 4 Agustus 1789 memutuskan membentuk pasukan nasional dengan Panglima Jenderal Lafayette. Juga diputuskan untuk menghapuskan hak privilege bagi bangsawan dan gereja. Tennis Court Award 20 Juni 1789. The Fall of Bastille atau kejatuhan dari penjara Bastille. Penjara Bastille merupakan simbol dari absolutisme Raja Louis ke-16. 26 Agustus 1789 diumumkan Deklarasi Hak Rakyat dan Warga Negara, Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Isinya liberty, equality, dan fraternité. 6 Oktober 1789, Raja dan keluarganya beserta kalangan istana dipaksa meninggalkan Versailles menuju Paris atau Istana Tuileries. Di Paris, Raja memulai tugas-tugasnya sebagai Raja Konstitusional. Austria dan Prusia menyerbu Prancis pada bulan April 1792. Dampaknya, semakin berkorbannya paham liberalisme di Eropa. Runtuhnya legitimasi penguasa absolut. Berubahnya stratifikasi sosial di masyarakat. Mulai berkembang kebebasan dalam beragama.
introduksi sistem pemerintahan baru, monarki konstitusional dengan bentuk republik.